Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 506 Pria Cantik. Begitu kata ini keluar, Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, dan dengan ragu bertanya, apa maksud senior? Apakah ada yang masih memiliki 6 mata? Tentu saja. Zhong Jiang berkata dengan tergesa-gesa, tuanku memiliki 1 mata yang demikian. Matamu persis sama. Yang berbeda adalah bahwa ia memiliki mata kanan dan mata kiri. Pendahulu, apakah ini abadi? Tidak. Mendengar ini, Ye Chen tidak tenang. Ada cahaya redup berkedip di matanya, dan pikiran Ye Chen dengan cepat berubah dalam benaknya. Ini terlalu kebetulan. Master senior Zhong Jiang bukan peri, dan aku memiliki mata peri, tapi aku bukan peri, tapi aku juga bukan peri, tapi aku juga punya mata peri. Mata kanannya dan mataku sebelah kiri. Tidak bisakah itu tuan mereka, dan apakah itu mata peri yang diberikan kepada mereka oleh Yang Abadi? Itu tidak benar. Ye Chen menyentuh dagunya dan mengerang. Menurut pendahulu Jiang Taixu, keenam mata bundar abadi adalah murid anti-celestial dari ras surga yang hampir tidak dapat dibangunkan sekali setiap 1000 tahun. Adakah yang membangunkan mata peri itu? Tetap saja, Xian Lunyan tuan mereka juga dari pendahulu Jiang Taixu. Itu tidak benar. Ye Chen dengan cepat menolak spekulasi itu. Pendahuluan Jiang Taixu pernah berkata bahwa mata peri rodanya diambil 5000 tahun yang lalu. Dia adalah orang suci yang hebat, bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana dengan pendahulu Zhong Jiang? Lebih jauh, aku terlihat persis seperti tuan mereka. Ini juga kebetulan. Ye Chen terus bergumam pada dirinya sendiri, pikirannya menjadi semakin bingung, dan dia tidak bisa menemukan alasannya. Ini adalah takdir Tuhan, ini adalah takdir Tuhan. Di sampingnya, Zhong Jiang memandang Ye Chen dengan penuh kegembiraan dan kejutan. Teman kecil memiliki banyak kesamaan dengan tuanku, bahkan 6 mata abadi. Murid-murid peri anti langit juga memiliki hal yang sama, ini adalah ciptaan dalam meditasi, ditakdirkan bahwa kamu akan menjadi tuanku yang berwarna kuning. Senior, bisakah kamu ceritakan tentang tuanmu? Ye Chen saat ini paling tertarik pada tuan Zhong Jiang, siapa dia? Berbicara tentang guru, Zhong Jiang menarik napas dalam-dalam, dan matanya sebagian besar kagum. Asal-usul sang guru, kita tidak jelas, kita hanya tahu bahwa dia sangat misterius dan kuat. Meskipun dia bukan seorang biarawan di Netherworld, saya yakin bahwa dia adalah orang yang paling menakjubkan dalam 3000 tahun terakhir kecuali 3 leluhur Xuan Chen karena, sejauh yang saya tahu, dia tidak pernah gagal. Ketika berbicara tentang tuannya, Ye Chen bisa melihat bahwa mata tua keruh Zhong Jiang bersinar terang, itu adalah ekspresi bangga. Bahkan para senior tidak terlalu jelas. Tampaknya tuan lama Anda memang cukup misterius. Ye Chen tersenyum sedikit. Hai, Su terlalu bersemangat. Setelah itu, Zhong Jiang menghela nafas lagi. Jika orang tuanya masih di sana, Yan Huang tidak akan berakhir dalam situasi ini. Saudara dan saudari kita akan berubah menjadi musuh. Jika dia masih hidup, saya tidak tahu seberapa sakit hati. Mengapa senior begitu berbelas kasih? Ye Chen tersenyum dengan nyaman, karena aku memiliki banyak imajinasi dengan gurumu, orang tuanya dapat membuat Yan dan Huang sangat cemerlang, mungkin aku juga bisa. Aku percaya. Mari kita kembali ke bisnis, mari kita bicara tentang sisi mana yang harus dimulai terlebih dahulu. Ren Huang. Zhong Jiang bahkan tidak memikirkannya, dan langsung berkata Ren Huang, gurunya yang ketujuh, Zhong Xiao. Oh. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat Zhong Jiang dan tertawa, mengapa senior memilih Ren Huang? Zhong Jiang menjepit janggutnya dengan lembut, dan kemudian berkata, meskipun dia aneh dengan divisi ketujuh, dia telah netral sejak perang saudara Yan Huang, dan aku mengalami kesulitan dalam Yan Huang. Dia juga membantu secara rahasia, meskipun dia tidak mengatakan secara rahasia. Tapi aku tahu betul bahwa dia juga ingin Yan Huang kembali ke kejayaannya lagi. Apa yang kamu maksud dengan senior, pria Huang yang menggambar tuan ketujuhmu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dibandingkan dengan guru dan saudara laki-laki lain, Yan Huang yang menggambar 7 guru adalah yang paling bisa diandalkan. Zhong Jiang mengerang.
Lalu, dia tidak lupa untuk melihat Ye Chen dan berkata dengan mendalam, apalagi, jika dia melihatmu, dia mungkin akan sangat lucu. Apa maksud senior? Ye Chen sedikit terkejut. Hai. Saya hanya mendengar bahwa Zhong Jiang menghela nafas lagi dan berpikir sebentar, tetapi masih berkata, saudari Zhong Xiao memiliki nama lain bernama Hong Chen Sui. Nama ini berasal dari tuan saya. Orang tuanya bernama Hong Chen, mungkin Anda tidak bisa mengerti. Orang yang disukai Sister Zhong Xiao adalah tuan saya. Setelah tuan menghilang, Sister Zhong Xiao menamai dirinya Hong Chen Sui lagi. Setelah mendengarkan pidato Zhong Jiang, mulut Ye Chen berkedut. Dia mendengarnya dengan jelas, apakah Zhong Jiang berusaha menjadikannya kain lap merah palsu, dan pergi ke Simei Nanji. Agar dia bisa mengingat perasaan lamanya, dan menarik semua orang ke Yan Huang. Setelah melihat ekspresi Ye Chen yang luar biasa, Su Jiang menangis dan tertawa, tidak apa-apa untuk pergi ke sana, bahkan jika itu bukan Yan Huang, hanya untuk kesulitan saudara perempuannya tahun ini, biarkan dia melihat penampilan guru lagi. Itu adalah sebab dan akibat. Akankah aku tercekik sampai mati jika aku lewat seperti ini? Ye Chen tidak tahan untuk tidak menelan sedikit air. Mungkin kau akan diseret ke ranjang olehnya. Hei, hei, hei. Tiba-tiba Xiao Linghua membuat pisau, bahkan Zhong Jiang tidak dianggap enteng. Keluar dariku. Ye Chen menamparkan Xiao Linghua dengan tamparan. Ye Fei menerbangkan Xiao Linghua, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dan tersenyum, itu, senior. Kecuali Ren Huang, mari kita ubah tujuan lain. Aku bisa mengerti bahwa tuan dan muridnya ada di hatinya. Unik, jika aku pergi, aku bisa terbunuh. Selain Ren Huang, 3 kekuatan lainnya, dengan kekuatan Yan Huang saat ini, tidak bisa goyang sama sekali. Mendengar itu, Ye Chen menggosok alisnya tanpa sadar, selalu merasa dingin. Yah, itu buatan manusia. Zhong Jiang menepuk pundak Ye Chen sambil tersenyum, pergilah. Aku akan mengantarmu ke Ren Huang besok. Ye Chen menjawab, menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Zhong Jiang di belakangnya tampak sedikit terkejut, dan bergumam pada dirinya sendiri, bahkan bagian belakangnya sangat mirip, tidak heran kalau saudara itu akan memberikan cincin giok suancang kepadanya. Di sini, tepat ketika Ye Chen keluar dari istana bawah tanah, seorang pria tua gemuk berkumpul di wajahnya dan melihat lebih dekat. Pria tua gemuk yang berlutut di tempat terakhir di rumah bawah tanah. Untuk mengatakan ini, bentuk tubuh lebih gemuk daripada laut besar paviliun Heng Yue Zhongwanbao. Payudara terbuka dan payudara juga berperut, seperti Maitreya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa produk ini adalah mata besar dan cuan-cuan benar-benar tak tertandingi. Tuan Suci, lelaki tua gemuk itu memberikan hadiah hormat, Zhong Lao menyuruhku untuk membawamu ke tempatmu, panggil saja aku Huang Dasan. Jangan sopan, panggil Qin Yu. Ye Chen menyeringai. Bagaimana mungkin? Kalau begitu kamu masih dipanggil Tuhan. Keduanya berdampingan, dan Ye Chen sedang menuju ke puncak pusat Gunung Lingshan di bawah pendekatan Gunung Huangda. Di sepanjang jalan, Ye Chen memandang ke timur dan barat. Jalan rahasia Lingshan ini bahkan lebih megah daripada keluarga Tianzong, dan seluruh gunung ditutupi oleh serangkaian besar garis rahasia. Selain itu, arai Lingshan dapat dilihat di mana-mana di Lingshan ini, membuat aura kaya di sini. Awan dan kabut yang terbang di udara sangat murni, dan di bawah kabut, itu menambah kesan misteri pada Lingshan ini. Apakah kamu mendengar? Gua telah runtuh. Sambil berjalan, Ye Chen mendengar diskusi beberapa murid yang datang. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Aku mendengar bahwa seseorang dari Qin Yu memilih tubuh sejati Tai Yin dan tubuh Xuan Ling, dan pada dasarnya ada banyak orang di gua yang ditembak olehnya. Tidak sebanyak itu. Aku pernah mendengar bahwa begitu banyak orang kuat gagal menghentikannya, membunuh dan melukai satu, atau dia melarikan diri. Beberapa orang berbicara terlalu panas, tetapi mereka tidak melihat Huang Dasan dan Ye Chen datang. Keke, Huang Dasan batuk. Mendengar ini, beberapa murid Yan dan Huang buru-buru memberi hormat, saya telah melihat pena tua Huang. Banting, banting. Tetapi ketika dia melihat Huang Dasan menamparkan ke depan, dia mengutuk, tidak besar, tidak kecil, tidak ada aturan, saya telah melihat Tuhan terlebih dahulu. Chapter 507 Anda menggantung. Suci, Tuhan yang kudus. Beberapa murid tiba-tiba terkejut, dan mengarahkan pandangan mereka pada Ye Chen yang mengenakan topeng. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, ia mengarahkan pandangannya pada Xuan Changyu di jari Ye Chen. Perhatian.
Melihat ini, beberapa murid buru-buru berlutut dengan satu lutut, aku telah melihat Tuhan. Pergi berlatih. Ye Chen melambaikan tangannya, melewati mereka terlebih dahulu. Namun, ketika Huang Dasan lewat, dia memberi beberapa tatapan tajam kepada murid-muridnya, beri aku sedikit lebih lama di masa depan. Beberapa murid mengangguk dengan tergesa-gesa. Setelah Ye Chen dan Huang Dasan berjalan pergi, beberapa murid saling berhadapan dan kamu menatapku dan aku menamparmu. Bagaimana kamu menemukan dunia spiritual untuk menjadi Tuhan? Aku tidak salah. Aneh. Bagaimana Xuan Chang Yuji memilih anak itu, aku benar-benar tidak mengerti. Tapi kenapa orang ini terlihat sangat. Segera, Yan Huang keluar dari Tuhan, dan berita itu disebarkan ke seluruh Lingshan oleh beberapa murid. Apa? Kami memiliki seorang raja di Yan Huang. Apa? Kultivasi hanya ranah spiritual. Apa? Dengan topeng. Segera, suara menakjubkan seperti itu mulai mengalir satu demi satu, dan banyak orang berlari dan mengikuti, hanya untuk melihat konten sejati Ye Chen. Di depan, Ye Chen masih melihat sekeliling, dan kadang-kadang dia mengambil dua buah roh dari pohon buah di sisi jalan dan memasukkannya ke mulutnya. Penatua Huang. Ye Chen menyesap buah yang tersisa, dan memandang Huang Dasan ke samping, dan tertawa, ayo Yan Huang, apakah kamu mengirim murid-muridmu ke gua kali ini? Ya, Huang Dasan berkata tanpa berpikir, berkata dengan yakin, dan berapa lusinan yang telah saya kunjungi. Ye Chen baru saja pergi ke Linglinggu, dan setelah mendengarkan pidato Huang Dasan, dia sedikit tenang. Yan Huang juga mengirim murid-muridnya ke gua. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya dengan ekspresi aneh. Tidak heran dia akan melakukannya, karena di dalam gua, kecuali untuk sejumlah orang, sisanya telah dirampok olehnya, tidak hanya dengan merampok, tetapi juga oleh beberapa orang yang telah dihancurkan olehnya. Ini hanya jika ada orang kuning di dalamnya omong kosong. Memikirkan hal ini, Ye Chengan terbatuk dan berkata kepada Gunung Tandus, Penatua Huang, punya waktu luang untuk melihat apakah para murid yang telah pergi ke gua telah kembali. Jika mereka kembali, bawa mereka untuk menemuiku. Meski sedikit terkejut, Huang Dasan mengangguk, aku mengerti. Tetap di sini. Begitu suara Huang Dasan jatuh, sebuah suara yang kuat datang dari belakangnya. Ketika Ye Chen berbalik, dia menemukan seorang pria muda yang kuat datang dengan pedang besar. Mengatakan bahwa kepala yang kental ini tidak biasa, merah, lengan kosong, otot seperti naga, penuh daya ledak, rambut hitam bengkak dan kasar, sepasang mata sebesar bel tembaga, sangat mirip dewa. Sambil berbicara, pria muda yang kuat maju, pertama melirik Huang Dasan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Ye Chen. Apakah kamu Tuan Yan dan Huang yang baru? Pria muda yang kuat itu tidak menghindar dari lidahnya, suaranya kasar, dan bintang yang meludah menyembur ketika dia berbicara, dan wajah Ye Chen sudah berakhir. Yan Long, tidak sopan untuk istirahat, kata Huang Dasan ringan. Kamu bermain selagi kamu berada. Yan Long berkepala lurus ketika melihatnya. Dia hanya menarik Huang Dasan ke samping, menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang cerah. Tuhan, tidak mungkin, Xuan Chang Yu memilihku. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Aku tidak setuju, aku ingin menantangmu. Yan Long, kau kelinci kecil. Huang Dasan, dengan wajah muram, berjalan lagi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik ke samping oleh lengan tebal Yan Long. Pada saat ini, murid-murid Yan Huang yang mengikuti Yan Long tiba, dan masing-masing berbisik dan menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Ini adalah Lord Huang Yan. Benar-benar kekosongan spiritual. Benar-benar memakai topeng. Retret Yan Longxi baru saja menerobos bidang kosong. Sepertinya santa baru kita akan kehilangan muka. Dalam argumen itu, Yan Long berbicara lagi, tanya kamu. Aku ingin menantang kamu, jangan jawab. Ya, tentu saja. Ye Chen memutar lehernya. Ayo sekarang. Yan Long Hui kemudian mundur selusin kaki, momentum kekerasan meletus seketika, dan bahkan rambutnya diombang-ambingkan oleh Yang Tian yang kejam, dan tubuhnya masih memancarkan dengan helai napas emas. Aku tidak ringan atau berat, jangan salahkan aku nanti. Ye Chen masih memutar lehernya dengan sangat santai. Napas besar, Yan Long berteriak tiba-tiba, melangkah maju tiba-tiba, seluruh tubuh melompat ke udara, memegang pisau besar di kedua tangan. Potong Tyrannosaurus. Dengan tepuk tangan Yan Long, Ling Tian memotong pedang 5 kaki, yang sangat kuat. Melihat Ye Chen lagi, ada tindakan, yaitu untuk menaikkan tamparan, dan kemudian pemain tablet batu besar tersungkur. Paong!
Ye Chen menghancurkan mandril pedang sepanjang 5 kaki dengan satu telapak tangan. Banting. Segera, ada tepuk tangan meriah. Lalu, dan kemudian Yanlong terlempar keluar. Wow! Murid-murid Yan Huang, yang hadir, menyebut gerakan bulat yang mencengangkan. Mereka memandang ke langit, mata mereka berputar dengan busur indah yang diterbangkan Yanlong. Bang! Saya tidak tahu kapan suara letusan datang dari jauh. Yanlong besar, sepiring besar huruf, terjebak di tanah, dan tanah itu hancur dari lubang besar berbentuk manusia. Mendengus. Di tempat kejadian, banyak orang menelan ludah. Ketika dia pergi menemui Ye Chen, dia sudah memulai di gunung dengan Huang Dasan. Hanya menamparkan. Terbang saja saudara Yanlong keluar dari dunia kosong. Apakah dia hanya sebuah dunia spiritual? Ingin menggantung seperti ini. Sekarang tahu, Tuan Huang Yan bukan vegetarian. Dalam perdebatan, Ye Chen dan Huang Dasan telah berhenti di puncak gunung. Tuhan ada di sini, Huang Dasan menunjuk ke sebuah istana megah di puncak. Saya sudah memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penanaman. Apakah Tuhan punya sesuatu yang lain untuk diperintahkan? Kamu sibuk. Ye Chen melambaikan tangannya sesuka hati, lalu berubah menjadi istana. Begitu dia berjalan ke istana, Ye Chen merasakan cahaya terang. Istana itu berisi Qian Kun, tapi itu adalah dunia. Dunia di sisi ini seharusnya berupa taman kecil, dengan lingkaran besar, penuh rumput spiritual, pohon buah spiritual di mana-mana, dan mata air spiritual yang tersisa, dan kedalaman yang ditutupi oleh pohon buah spiritual adalah loteng kecil. Ini masalah besar. Ye Chen mendesis, lalu mengambil buah spiritual dan memasukkannya ke mulutnya. Lalu dia duduk bersila di bawah pohon buah spiritual. Segera, Ye Chen menutup matanya sedikit dan menghubungi Taiksu Gulong, yang jauh dari dunia bawah tanah Zhengyang melalui 9 avatar. Sialan. Baru saja menghubungi Taiksu Gulong, saya mendengar bisikan yang melolong, Ekaristi kuno. Yah. Kamu kenal Ekaristi kuno? Kentut. Taiksu Gulong menggosok matanya yang mengantuk dan menatap 9 avatar Ye Chen. Lengkeng mekar dengan cahaya terang. Itu adalah tubuh kuno yang sunyi, tidak peduli apa, dalam situasi apa kau berada. Bagaimana mungkin ada darah seperti itu di langit? Ditelan di dalam gua, kuil. Gua-gua di 5 wilayah terlarang Dacu. Menetes. Ye Chen mengangguk, awalnya aku tidak mengetahuinya, tetapi aku tidak sengaja menabraknya. Setelah menelannya, nirvana berubah. Pergilah dan injak omong kosong itu. Taiksu Gulong menghela nafas dan berteriak, bagian depan Xianlun, diikuti oleh Daluo Sending, ini berasal dari Ekaristi kuno dan kuno, kamu ibunya datang dengan plug-in ketika dia dilahirkan. Alangkah baiknya membuat Anda bertemu dengannya. Tidak mungkin, kakek itu baik. 9 avatar Ye Chen mengangkat bahu. Ini tidak rasional, tidak rasional. Taiksu Gulong dengan panik di tempat, mendengkur terus-menerus, ini seekor anjing, Dacu, di mana begitu banyak bayi, ini aneh. Bu, aneh biarkan kamu pergi. Hari demi hari, anjing, biar ku ceritakan kepadamu nanti, bisakah kau ceritakan padaku sejarah kejayaan dewa kuno yang sunyi ini, bagaimana aku bisa mendengar bahwa dewa kuno Dacheng yang sunyi berkompetisi dengan kaisar. Chapter 508 Ekaristi. Omong kosong. Meskipun sedikit cemas dan korup, Taiksu Gulong menjelaskannya kepada Ye Chen, dan dia senang memberi Ye Chen beberapa hal kuno. Tubuh suci kuno, seperti namanya, adalah garis keturunan yang kuat yang berasal dari zaman kuno. Tidak selalu mungkin untuk menghasilkan satu dalam 100.000 tahun, tetapi setiap kali seseorang muncul, itu adalah langit yang menggantung. Alasan mengapa dia dikatakan sebagai darah langit adalah karena itu adalah satu-satunya garis darah yang dapat menandingi Kaisar Agung. Aku terlalu gulong, dan sekali ada pertemuan tertinggi dengan tubuh suci kuno yang besar. Setelah perang, itu dibagi secara merata. Dari zaman kuno ke zaman kuno telah memainkan peran penyelamat, karena setiap puluhan ribu tahun, akan ada malapetaka yang menyapu langit dan bumi, dan seorang kaisar tingkat yang tidak dikenal akan menyerang dari tanah asing. Wanyu tidak memiliki kaisar agung yang duduk di kota dan memiliki tubuh kuno yang hebat. Maka dia harus menggantikan kaisar untuk melindungi langit dan langit. Ada banyak tubuh suci besar, yang berakhir cemerlang dalam pertempuran berdarah yang menjaga langit dan dunia, karena kekuatan tingkat kaisar yang menyerang bukan hanya 1, mungkin 2, 3, mungkin lebih. Dengan cara ini, Ekaristi kuno akan melawan tetes darah suci terakhir.
Ini adalah nasib fatal mereka dan kemuliaan tertinggi yang telah mereka jaga selamanya. Dalam ingatanku, ada Ekaristi Agung, yang pernah bertarung melawan 5 kaisar saja, dan dikenal sebagai Ekaristi terkuat dalam sejarah. Namanya adalah Kaisar Aragon. Pria yang kehabisan darah terakhir menciptakan masa hidupnya sendiri. Mitos. Pada titik ini, bahkan naga kuno Taiksu diam, dan ada kekaguman di mata naga itu, dan kesunyiannya merupakan tanda penghormatan terhadap Ekaristi kuno. Jadi, jika tidak ada kaisar yang lahir di surga dan dunia di dunia ini, dan ada invasi tingkat kaisar asing yang kuat, aku akan menggantikan kaisar untuk melindungi langit dan dunia. Tidak. Taiksu Gulong menggelengkan kepalanya. Kamu bukan Ekaristi Arakan yang lengkap, kamu hanya mewarisi Ekaristi Arakan yang asli, dan kamu belum mewarisi kepemilikan Tuhan atas Ekaristi Arakan. Hanya yang ini, Daceng kamu tidak cocok. Kekuatan tempur agung. Kepemilikan Tuhan atas tubuh kuno yang sunyi. Ye Chen bertanya-tanya, apa itu? Setiap darah yang bertentangan dengan langit, seperti tubuh sejati Yin, tubuh sejati matahari, tubuh roh misterius, dan tubuh kekacauan, memiliki kepemilikan ilahi eksklusif mereka sendiri. Kepemilikan ilahi mewarisi bakat dan kekuatan gaib mereka, kata Taiksu Gulong perlahan. Dia berhenti sejenak, dan Taiksu Gulong melanjutkan, sebagai contoh, ambil tubuh roh misterius, hanya jika memiliki sumber roh misterius dan tubuh roh misterius. Hal yang sama berlaku untuk Ekaristi kuno yang biadab. Asal-usul Ekaristi kuno yang biadab adalah sama dengan Ekaristi kuno yang biadab. Omong-omong, Taiksu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, kamu tidak memiliki harta suci tubuh kuno-kuno, kamu bukan tubuh kuno-kuno lengkap. Ini juga berarti bahwa kamu, Daceng, tidak memiliki jenis yang menyaingi kaisar. Melawan langit. Jika kamu mengatakan itu, aku akan mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya, dan kemudian bertanya, kekuatan kekaisaran invasi alien yang kamu katakan juga masalah kesedihan. Dalam satu era, tidak hanya satu orang yang bisa menjadi agung. Eksotik tidak tunduk pada batasan ini. Kamu tidak perlu tahu pertanyaan ini sekarang. Kali ini, Taiksu Gulong, yang menjawab semua pertanyaan, tidak menjelaskan kepada Ye Chen, aku secara alami akan mengerti segalanya jika kamu cukup kuat. Tidak ada gunanya untuk mengatakan lebih banyak. Kalau begitu apakah kamu merasa bahwa Zeng Yangzong memiliki beberapa napas lagi dari alam langit kuasi? Ye Chen bertanya lagi, dan mengungkapkan keraguannya di dalam hatinya. Aku mendengar ini awal, jumlah kerajaan kuasi langit Dacu. Sangat sedikit, tetapi saya telah melihat terlalu banyak di sepanjang jalan. Bagaimana situasinya? Saya katakan sebelumnya, dunia Dacu sedang berubah. Taiksu Gulong berbisik, Sekte Zeng yang benar-benar menerobos ke dunia langit kuasi. Saya pikir itu bukan hanya Sekte Zeng Yang, King Yunzong dan Heng Yuezong, dan banyak dari yang terkuat di 9 surga Dacu telah maju ke surga semu, dan kekuatan misterius yang menekan langit dan bumi Dacu perlahan-lahan meringankan segel. Mungkin, segera, akan ada biarawan di Neter-Neter. Dalam kehidupan ini, akan ada juga beku dari surga di Dacu. Apa maksudmu? Ye Chen tiba-tiba menyadari. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan mengeluarkan Daluo Sending, menunjuk ke karakter emas yang tercetak di atasnya, dan bertanya, apakah Anda ingat kata-kata ini, apakah Anda mengingatnya? Aku tidak tahu karakter emas itu, tapi apa-apaan benda kecil itu di panci besimu. Taiksu Gulong Longyan berkedip pada lingua kecil yang sedang tidur dan tidur di Daluo Sending. Dia bilang dia spiritual. Spiritual. Mata Taiksu Gulong berbalik, memikirkannya, dan menggaruk kepalanya lagi, orang-orang spiritual, apakah mereka begitu ceroboh? Kamu tidak memiliki ingatan tentang Guanling. Tidakkah kamu mengatakannya sebelumnya? Kita dipotong menjadi 3 segmen, tidak hanya jiwa naga dipotong menjadi 3 segmen, tetapi kenangan juga mewarisi secara berbeda. Emasmu pada tripod dan gadget itu pada tripod, mungkin jiwa naga kuno yang terlalu kejam yang tersegel di Heng Yuezong. Anda tahu bahwa ketika Anda kembali, Anda dapat berbicara dengannya. Malam itu, Huang Dasan memimpin selusin murid Yan Huang. Ketika mereka keluar dengan topeng hantu, selusin murid Yan Huang ini ada di sana, Qin Yu. Berlebihan, bagaimana kita bisa memanggil nama Tuhan secara langsung? Huang Dasan berkata dengan suara ringan. Penatua Huang, datang ke sini. Ye Chen menyapa Huang Dasan secara langsung, dan kemudian dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, dan meletakkan lengan langsung di bahu Huang Dasan, pertama-tama melirik selusin murid Yan Huang,
kemudian dia batuk pelan dan bertanya, murid ini, Yan Huang, yang memasuki gua, telah terbunuh atau terluka. Mati tidak mati, tetapi pada dasarnya itu terluka. Huang Dasan berkata dengan jujur, dan aku mendengar mereka berkata bahwa mereka semua dirampok, kecuali tubuh asli Taiyin adalah tubuh misterius. Hah. Mendengar ini, Ye Chen merasakan nafas lega secara diam-diam, ada baiknya jika tidak ada orang mati, baik-baik saja tanpa orang mati. Ketika keduanya berbicara, puluhan murid Yan Huang menatap Ye Chen dengan topeng hantu dalam berbagai ekspresi. Ini, bagaimana situasinya? Qin Yu adalah tuan kita dari Yan Huang. Selusin murid Yan Huang sedikit agresif. Berita ini benar-benar mengejutkanku. Untungnya, dia tidak memprovokasi dia di gua, kalau tidak, dia akan sangat menyedihkan. Tapi dia di dunia spiritual bisa menjadi tuanku yang kuning dan kuning. Apa hantu? Kau tahu kentut, itu Suancang Jadering yang memilihnya. Seseorang menunjuk cincin giok di jari Ye Chen. Selanjutnya, bakatnya dinomori di Dacu, dan kekuatan tempurnya juga dinomori di antara orang-orang sezamannya. Pernahkah Anda melupakan adegan mengejutkan di atas gua, Taiyin Reality, misteri tubuh roh, begitu banyak murid, dan begitu banyak orang kuat belum menghentikannya. Potensi yang sangat besar ini, saya harus bersyukur bahwa dia benar-benar dapat memimpin kita selama ini. Mungkin, lebih dari selusin orang, Anda berbicara satu sama lain dengan suara jiwa. Di sini, Ye Chen dan Huang Dasan telah selesai berbicara, Huang Dasan pergi, Ye Chen datang ke selusin orang. Kudus. Tuhan yang kudus. Selusin orang memberi hormat dengan hormat. Apakah ada untungnya di dalam gua? Ye Chengan terbatuk dan bertanya sambil tersenyum. Chapter 509 hubungi tempat tidur. Berbicara tentang gua, lebih dari selusin orang merasa kesal, saya menemukan banyak harta, tetapi mereka direbut oleh tubuh asli Taiyin dan tubuh misterius. Melihat selusin murid dipenuhi dengan kemarahan, Ye Chen menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar. Di mana Anda dirampok oleh tubuh sejati Taiyin dan tubuh misterius, mereka disamarkan oleh Lao Su. Namun, secara alami, Ye Chen tidak akan mengatakannya. Jika tidak, selusin murid akan memarahi ibu mereka di sini saat itu juga. Aku tidak tahu bahwa saudara Qin adalah tuanku Kaisar Kuning sebelumnya, tetapi aku juga memaksa tuan untuk menebus dosa. Ketika Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, lebih dari selusin murid Yan dan Huang membungkuk dan memberi hormat lagi. Pandanglah Tuhan Haihan. Aku bukan pria dengan perut kecil. Ye Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya. Selusin tas penyimpanan terbang keluar dan jatuh ke tangan mereka. Setiap tas penyimpanan dipenuhi dengan 1 juta batu roh. Tuan Tuhan, ini. Selusin murid sedikit terkejut dan sedikit kaget, diam-diam memberitahu mereka betapa murah hati tembakan Tuhan. Aku tidak pernah ragu untuk keluargaku. Ye Chen tersenyum sedikit, kalau kamu dirampok di gua, secara pribadi aku akan menemukan Huo Zun dan Jining Suang untuk menyelesaikan akun. Yang harus kamu lakukan adalah berlatih dengan baik. Aku akan memenuhi harapan Tuhan. Aku harus mengatakan bahwa ucapan Ye Chen membuat selusin murid Yan dan Huang menjadi berapi-api. Bahkan, di mana mereka tahu bahwa alasan mengapa Ye Chen begitu murah hati adalah bahwa ia masih merasa sedikit bersalah, merampok harta muridnya, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka menderita kerugian bodoh. Setelah lebih dari selusin murid pergi, Ye Chen mengulurkan kaki malas. Aku akan ke Ren Huang besok, aku tidak tahu yang Zong Qiao, oh tidak, ini Hong Cheng Sui, akankah dia membuatku tercekik? Sambil berbisik dengan suara rendah, Ye Chen hendak pergi ke dunia kecil ruang dan tidur. Rasakan. Tentu saja, pada saat ini, Streamer masuk dan mendarat di bahu Ye Chen. Melihat lebih dekat, itu adalah Xiao Linghua. Nak, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Xiao Linghua menatap Ye Chen dengan mata jernih. Tampaknya hal kecil ini telah menemukan hal yang baik di Yan Huang. Tidak ada waktu, kata Ye Chen, masuk. Ada pria dan wanita di sana. Pergi dan lihat. Tanpa diduga, Ye Chen, yang sudah melangkah ke dunia kecil dengan 1 kaki, buru-buru berbalik lebih cepat daripada kelinci. Dengan cara ini, keduanya datang satu demi satu dan mencapai puncak gunung Yan Huangling yang agak curam. Oh. Tepat setelah jatuh, Ye Chen mendengar suara centil dari seorang wanita di loteng kecil di puncak gunung, dan samar-samar, dia juga bisa mendengar suara pria yang terengah-engah. Dengar, aku tidak berbohong padamu. Selain itu, Xiao Linghua berkata, menatap loteng kecil dengan mata besar.
Ini benar-benar didedikasikan. Melihat loteng kecil yang bergetar, omong kosong Ye Chen. Kekuatan ini, frekuensi ini, suasana hati ini adalah suara ranjang. Oh. Oh. Ah. Oh. Mendengar suara wanita di loteng kecil itu, Ye Chen merasa panas, dan api jahat meningkat, sepertinya dikaitkan dengan malam Culinger, suara tempat tidur. Jika suatu hari aku bisa membawa ahli kecantikan ke tempat tidur, aku berjanji untuk bisa melakukannya selama 10,5 bulan. Entah bagaimana, Ye Chen tiba-tiba memiliki ide jahat di dalam hatinya. Suara wanita cantik yang memanggil tempat tidur seharusnya sangat bagus, hehehehe. Ye Chen berpikir sejenak, dia tertawa, tersenyum, dan bahkan sebuah tenda kecil didirikan di tubuh bagian bawah. Mengapa kamu tertawa begitu murah? Mendengar Ye Chen, dia tertawa, dan Xiao Lingwa memandang Ye Chen dengan bodoh. Turun. Hah. Xiao Lingwa tidak setuju, menggosok alisnya dengan jari-jari kecilnya dan melihat ke loteng kecil itu lagi, biarkan aku membuka mata. Banting. Ye Chen menamparkan ke depan dengan tamparan, mengutuk, ya, apakah ada moralitas, hanya mendengarkan dan ingin melihat. Nima, matamu lebih lebar dari mataku. Bicara omong kosong, meskipun aku tidak punya wajah, aku juga punya disiplin. Aku hanya mendengarkan, tapi aku tidak menonton. Bintang-bintang yang meludah dimarahi oleh keduanya, tetapi pertempuran awan dan hujan di loteng kecil tidak berhenti. Bagaimanapun, Xiao Lingwa tidak bisa membuka matanya, dia hanya bisa menelan mulutnya sambil menatap loteng kecil. Tentu saja, Ye Chen hanya mendengarkan, tetapi tidak menggunakan mata Xianlun untuk melihat. Memang, produk ini masih memiliki pengekangan, meski tak tahu malu, tetapi ada beberapa intinya kecil. Oh. Ah. Oh. Apartemen kecil tidak jauh dari sana masih bergetar, dan suara tempat tidur sangat keras. Jika tidak dilarang di apartemen kecil, saya takut bahwa seluruh orang Yan Huang akan datang untuk menonton siaran langsung. Saya harus mengatakan bahwa pria itu memang cukup berdedikasi. Dari Ye Chen dan Xiao Lingwa, loteng kecil belum berhenti bergetar. Dengan cara ini, kedua barang itu tetap di sana begitu saja. Setelah mendengarkannya lebih dari 6 jam, ketekunan ini bukan siapa-siapa selain mereka. Malam, tidak tenang. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa ribu mil jauhnya di sebuah istana yang dalam, seorang wanita berwarna merah, meludahkan darah di telapak tangan pria tua itu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Wanita berbaju merah itu menatap dingin pada lelaki tua berambut darah itu. Ketika dia berbicara, darah meluap dari sudut mulutnya, vitalitasnya menjadi sangat tidak stabil, dan kekerasannya tak tertahankan. Salju debu merah, Siwen Bondan, dan Baoling dan rasanya enak. Pria tua berambut darah itu tidak menjawab pertanyaan wanita berbaju merah, tapi dia tertawa terbahak-bahak, rambutnya menjalar seperti hantu. Hah. Begitu kata-kata pria tua berkulit darah itu jatuh, wanita merah memuntahkan darah, dan wajahnya berubah pucat sampai ekstrim. Melihat ini, pria tua berambut darah tiba-tiba berdiri dan membanting keluar istana. Apakah kamu baik-baik saja? Meskipun dalam kondisi yang sangat buruk, wanita berbaju merah masih meninju jarinya dengan senmang, yang mengikuti pria tua itu dengan rambut berdarah, dan segera mendengar teriakan. Segera, sekelompok orang tua bergegas ke istana bawah tanah dan melihat wanita itu dalam goyangan merah, ekspresinya tiba-tiba menyingkir, ya Tuhan, kau. Hong tidak berbicara dengan wanita itu, dia hanya mendengus, dan darah menyembur lagi. Segera, beberapa orang bergegas ke istana, berdarah, dan berlutut dengan plop, suci. Ya Tuhan, aula haus darah mengelilingi seluruh gunung. Dikatakan bahwa semua orang terganggu. Buka pertarungan wali. Wanita berbaju merah menghentikan tubuhnya yang gemetaran dengan kaku, dan mulutnya terus membengkak dengan darah. Tolong minta bantuan Yan Huang. Menjelang larut malam, loteng kecil itu macet dan bergetar, dan wanita yang meringkuk di ranjang segera menghilang. Pada titik ini, Ye Chen dan Xiao Lingwa baru saja menyelinap keluar dari puncak gunung kecil. Saya tidak tahu apakah orang-orang di Yan Huang akan tahu bahwa Tuhan mereka tidak akan tidur di tengah malam, tetapi berlari untuk mendengarkan orang-orang, apakah mereka akan meludah di tempat. Xiao Lingwa menyelinap pergi lagi, tapi Ye Chen menyentuh dagunya, berpikir untuk kembali ke mata air dan keindahan Heng Yuezong, memikirkannya, dia tertawa bodoh. Hah. Saat dia berjalan, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melirik ke kejauhan, dan menemukan seorang pria tua berambut putih berdiri di bawah dinding batu.
Ye Chen memusatkan pandangannya dan melihat bahwa itu adalah Zhong Jiang. Melihat dari kejauhan, punggung Zhong Jiang sedikit malu. Dia berdiri diam-diam di bawah dinding batu dan menatap dinding batu. Terkejut dalam hatinya, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan mendekat. Su Jiang terlalu terpesona untuk menonton, dan dia tidak pernah menyadari Ye Chen muncul di sampingnya. "Apa yang kamu lihat?" Ye Chen tidak membangunkan Zhong Jiang dan mengarahkan pandangannya ke dinding batu, hanya untuk menemukan bahwa ada beberapa garis karakter besar di dinding batu, yang disusun secara vertikal, tetapi sebuah puisi. Sol Pin meninggalkan Ye San Hua Siwei, Chan Chen muda menjadi tua dan sunyi. Angin sepi melayang ke hujan, dan Hemerokalis melupakan dunia. Mengapa Chang Sheng bersedia? Chang Tian diam mendendam. Saya masih berharap bahwa ada bayangan raja di Heqiao, tetapi tidak ada nama pada batu Sansheng. Chapter 510 Mantra Yin. Hah. Meliriknya, Ye Chen menghela nafas, mengapa Yan Huang memiliki puisi ini? Kata-kata Ye Chen membangunkan Zhong Jiang di sebelahnya. Kemudian dia berbalik tanpa sadar dan menatap Ye Chen, "Teman kecil, apakah kamu melihat puisi ini? Aku pernah melihatnya di tebing kuno di sebuah gua. Apakah aku mengembalikannya?" "Ya Tuhan." Mendengar dua kata ini, alis Zhong Jiang sedikit mengernyit, dan mata tua yang redup masih memiliki mata yang samar berkedip, bergumam, "Apakah Tuan pernah ke gua?" Senior, yang menulis puisi ini, sangat sedih, bingung, dan sebal. Ye Chen menatap Zhong Jiang. "Aku menulisnya sebelum guruku pergi. Ini tuanmu lagi." Ye Chen menggaruk kepalanya dengan ganas dan melihat puisi kuno di dinding batu lagi. Apakah ini juga suatu kebetulan? Ye Chen bergumam di dalam hatinya, Tuan Zhong Jiang, Hong Chen, menulis puisi itu, bahkan nama Ye Chen dan nama Chu Xuan. Yang pasti, pendahulu Master Zhong Jiang juga telah mengunjungi gua. Kereta malam menyentuh dagunya. Garis setiap pukulan persis sama. Saya tidak tahu Hong Chen begitu elegan. Kapanpun malam sepi, aku akan berdiri di sini dan menonton puisi itu dengan tenang. Saat Ye Chen mengerang, Zhong Jiang menyingkir tiba-tiba berkata, "Ini mungkin satu-satunya yang tersisa oleh guru. Senior, almarhum sudah mati, mengapa kamu begitu?" Ye Chen berbicara dengan lega. "Hai." Zhong Jiang menghela nafas tanpa daya, Tuan dan para penatuannya masih muda ketika mereka masih muda, tetapi di tahun-tahun berikutnya, mereka tidak tahu mengapa mereka menjadi becek. Keadaannya sangat aneh, dan kadang-kadang bahkan nama saudara-saudari kita pun salah. Setelah mengatakan itu, Zhong Jiang menatap lagi pada puisi kuno di dinding batu, ketika Tuan menghormatinya, satu-satunya waktu dia tidak akan pernah berubah, dia akan selalu merenungkan puisi ini. Tidak ada rahasia besar yang tersembunyi dalam puisi ini. Kata Ye Chen ragu-ragu. Jadi, ketika aku punya waktu, aku akan berdiri di sini, berharap melihat sesuatu dari puisi ini. Aku terlalu penasaran untuk tahu mengapa tuan tua itu menjadi sangat kacau, dan mengapa aku tidak pernah melupakan puisi ini. Aku selalu bertanya-tanya apakah lelaki lamanya memiliki keinginan yang tidak terpenuhi. Hong Chen senior telah meninggal, jadi jangan lupakan para senior. Melihat Zhong Jiang, yang tampak tua, Ye Chen menghiburnya. "Hai." Dengan napas lagi, Zhong Jiang berbalik diam-diam dan menghilang ke dalam malam. Setelah dia pergi, Ye Chen juga menyentuh dagunya, akhirnya melirik dinding batu, dan berbalik. Kembali di dunia kecil ruang, Ye Chen mengambil buah spiritual dan memanggil Da Luo Sending. Da Luo Sending sangat besar, sederhana dan alami, dipenuhi dengan misteri misterius, membentuk air terjun menggantung, dikelilingi oleh Jia-Jia Tianzi, yang berjalan dengan sendirinya sesuai dengan aturan tertentu, dan jalan yang terjalin oleh jalan. Setelah melakukan ini, Ye Chen baru saja menyikat tas penyimpanan, dan Yin Yin yang mati dari 100.000 pegunungan akan dibawa keluar. Yin Yin akan dibawa keluar sekarang, dan Ye Chen akan memindahkan Da Luo Sending untuk menekannya di sana. Setelah menetap di jenderal yang sekarat, Ye Chen perlahan-lahan berkumpul dan melihat ke atas dan ke bawah dengan mata Xianlun. Kekuatannya sebanding dengan imajinasi spiritual biarawan itu. Ini adalah surga ke-8. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam, "Ada darah dan daging, tidak diragukan lagi mayat kuno, dan itu dilemparkan dengan kutukan." Berbicara tentang mantra, Ye Chen mengarahkan pandangannya ke jantung pria yang sedang sekarat, dan melihat mantra aneh di otaknya, dan mantra inilah yang memungkinkan operator mengendalikannya. Memikirkan ini, Ye Chen Seng memotong kepala Yin Ming, dan meraih kutukan di tangannya.
Kutukan itu berwarna ungu emas, tergantung di tangan, dan ada napas dingin yang meluap. Jangan melihatnya sebesar tamparan bayi, tetapi ada banyak misteri di dalamnya. Tiba-tiba, mata kiri Ye Chen menyipit sedikit, menatap kutukan emas ungu yang mengambang di telapak tangan. Yang mengejutkan, ia menangkap jejak jiwa dari kutukan ini. Itu saja. Ye Chen akhirnya tersenyum, kutukan emas ungu juga dibuat oleh orang-orang. Memperbaiki kutukan dan memperbaiki eliksir memiliki sihir yang sama, dan ada jejak jiwa di eliksir. Ada juga jejak jiwa si penyuling dalam kutukan ini. Ngomong-ngomong, senyum Ye Chen bahkan lebih baik. Jadi, selama aku bisa menghancurkan jejak jiwa, aku juga bisa membuat kutukan seperti itu. Selama aku membuat kutukan seperti itu, aku juga bisa membuat yin dan yang mati. Berbicara, mata Ye Chen menyipit lebih dalam, menatap jejak jiwa dalam kutukan. Dia melihat seorang lelaki tua yang tertutup jubah emas ungu. Pada saat ini, dia memanipulasi api aneh untuk membuat kutukan, dan kerumitannya sama sekali tidak lebih lemah daripada membuat roh berbutir 5. Namun, hal-hal ini tidak ada artinya bagi Ye Chen sekarang. Tingkat jiwanya sudah ada di tanah, dan setelah menelan sumber ekaristi kuno dan kuno, baik tubuh dan jiwa digigit dan diubah, dan tingkat jiwa telah mencapai puncak negeri. Budidaya jiwa seperti itu, jika ada ramuan ajaib, tidak sulit untuk membuat ramuan 5 butir. Karena Wu Wen Lingdan dapat disempurnakan, mantra yang sesuai dari mayat kuno yang mengendalikan mayat kuno juga harus disempurnakan. Saya tidak tahu kapan Ye Chen menarik matanya dan tersenyum di sudut mulutnya, ini misteri. Jika Anda memberi saya mayat kuno yang kuat, saya juga bisa membuat Yin Ming yang kuat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen muncul di mata Ye Chen, menghancurkan kutukan telapak tangannya. Hah! Di tengah-tengahnya, suara darah muntah terdengar. Jauh di sebuah istana bawah tanah yang dalam di mana saya tidak tahu berapa mil, seorang lelaki yang mengenakan jubah ungu memperlihatkan sepasang mata yang suram, pria yin dan sekarat yang dikirim ke 100.000 pegunungan diambil oleh orang-orang. Keluar, siapa yang menghancurkan kutukan itu? Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Keesokan harinya, Ye Chen baru saja keluar dari dunia kecil ruang, dan cahaya putih berdiri di depannya dari surga, berubah menjadi sosok. Pandangan yang lebih dekat adalah Zhong Jiang. Ikuti aku. Zhong Jiang tidak mengatakan apa-apa, meraih telapak tangan Ye Chen dan jatuh ke dalam ketiadaan. Senior, apa yang begitu mendesak? Ye Chen, yang terancam oleh pandangan keseluruhan, menatap Zhong Jiang sejenak. Ren Huang baru saja mengirim pesan sebentar-sebentar, tadi malam Zhong Xiao berkonspirasi oleh seseorang dan terluka parah. Orang kuat di aula haus darah menyerang Lingshan, Ren Huang. Ini adalah istana yang haus darah lagi. Setelah mendengar 3 kata ini, mata Ye Chen meledak menjadi mengdingin tanpa sadar. Kamu dan aku pergi dulu, Yan Huang Qiang akan datang nanti. Kata Zhong Jiang, membawa Ye Chen ke dalam susunan teleportasi. Para pendahulu tahu berapa banyak istana haus darah yang kuat mengepung orang, dan berapa banyak alam sok langit. 3 dewa, 3 hal. Ye Chen sedikit mengernyit ketika dia mendengar jumlah ini. Ye Chen tahu apa arti 3 alam langit semu. Meskipun Zhong Jiang kuat, setiap kali dia bergerak, Siu menjadi titik yang lebih rendah betapa sulitnya untuk membunuh ranah langit kuasi, bahkan jika dia dapat membunuh ranah langit kuasi, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Teknik terlarang Xianlun saya dapat menghancurkan 1, tetapi 2 alam langit kuasi lainnya membutuhkan senior Zhong Jiang untuk menghadapinya. Ye Chen berpikir diam-diam, tapi jika demikian, senior Zhong Jiang Siu harus jatuh dengan tajam. Mungkin saja untuk turun dari alam langit-langit ke surga ke-9 yang kosong. Istana haus darah, kamu ada di mana-mana. Mata Ye Chen sangat dingin, tunggu aku, dan tunggu Lao Su melepaskan tangannya. Aku pasti akan memukulmu sekali dan tidak akan menyakitimu. Anda para ibu sialan tidak memiliki ingatan yang panjang. Teman kecil, jika aku tidak bisa kembali kali ini, aku harap kamu akan menjaga Yan Huang. Di samping, Zhong Jiang berkata dengan tiba-tiba.